Baik, oke. Halo semuanya, selamat datang di lokasi Bima dan ya, sesuai requestan, sesuai video sebelumnya, kalau misalnya bilang, kita akan bikin video, tentang rekomendasi, komponen apa aja rakit PC dengan sesuai budget. Kali ini, mungkin, kita akan, menjawab, satu komentar pertama kali, ya tentang, komentar dia nih di sini nih, ya kalau misalnya 15 juta tuh bisa dapat apa aja. 15 juta, ini semuanya speknya lumayan tinggi kalau misalnya kalau boleh dibilang gitu. Ini udah bisa dibilang bisalah main game-game kelas berat gitu, main 1080p dengan resolusi 1080p dengan settingan high itu udah bisa banget ya gitu. Ini udah 15 juta udah termasuk keyboard, mouse, speaker dan lain-lain itu udah oke banget. Dan gua kali ini bakal show off kalian apa aja komponen 15 itu berapa aja gitu. Oke, ini dia komponen-komponen yang udah gua searching satu set ya untuk budget 15 juta all in semua setup gitu kan. Intel bagian 12 ya, ini ada hasil dari semua pencarian gua dari riset ya. Jadi untuk 15 juta kira-kira dapat apa aja sih? Kita mulai dari prosesor aja ya. Jadi di 12 gen ini Anda bakal dapat prosesor itu i5 12000 oke, 12 loh. Kenapa nggak i7? Kenapa i7? Gini, i5 sebenarnya tergantung kebutuhan nih. Masalahnya komentar ini dia nggak ngasih tahu dia kebutuhannya untuk apa, apakah untuk main game atau rendering. Nah, karena gua setup ini adalah setup untuk main game, prosesor nggak terlalu difokusin, tapi lebih fokus ke graphic card gitu. Di sini untuk graphic cardnya saya menggunakan GTX 1060 Ti. Tadinya kita mau ambil RTX 3050, cuman harganya rada mehong ya, saya nggak berani ambil karena ini aja harganya udah 4,6 juta. Jadi ya udahlah, kita beli 1660 Ti aja. Nah, oke, kita akan bahas dulu prosesornya, yaitu Intel Core i5 12000. Jadi 12 gen ya. Jadi dia core-nya ada 6 cores ya, dengan dengan thread 12. Ini udah lumayan banget. Turbo frekuensi 4,4 ya, prosesor base powernya 65 watt. Jadi kenapa gue pilih i5 ini, karena sesuai requestan dari viewer ya, dengan Intel Gen 12 i5 dia udah dapat ya, cuma dia nggak dapat i7. Tapi sebenarnya kita bisa tambah i7, cuma kita harus sunat di bagian VGA-nya aja sih, di bagian graphic card. Dan ini udah up banget, dan dia katanya udah support sampai DDR5 ya, RAM-nya itu sampai udah support DDR5 4800, jadi bisa di-upgrade gitu ya. Terus juga ada Intel bawaan grafik guys ya. Seperti biasa semua Intel tuh kebanyakan ada grafik bawaan Intel UHD 730 ya, lumayan juga. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada VGA, kalian masih bisa menjalaninya tanpa VGA gitu. Ya beda sama AMD itu kalau nggak ada VGA tuh nggak bisa jalan ya tanpa VGA tuh ya. Nanti 3 tahun ya. Jadi inilah Intel i5, ini udah lumayan. Tapi kalau misalnya buat editing, i7 bisa ke i7 3712 berapa gitu, 12700, cuman saya harganya 6 juta guys ya. Jadi nggak tega juga kita yang ngasih harga mahal gitu loh. Harganya bisa sampai 5 jutaan, bisa sampai 6 jutaan ya. Nah, saya nggak terlalu tega ngasih harganya karena bisa over budget. Ini udah 3 juta, berarti ada lebih 2 juta. Sebenarnya bisa aja dengan cara nyunat VGA-nya aja sih kalau mau, tapi enggak lah ya. Gue jamin kalian pasti pakai ini kebanyakan pakai buat main game juga, jadi gue gak akan sunat VGA-nya. Oke, yang kedua adalah GPU ya. Warna sini nyebutnya masih VGA ya. Ini adalah Galaxy GeForce 1060 Ti ya. Jadi ya VRAM-nya 6GB DDR6 ya. Ini dengan VGA ini kalian bisa main apa aja sih gitu. Bisa main GTA 5 jelas, Genshin Impact jelas. Pokoknya game-game berat masih bisa di 1080p, setting high itu masih bisa. Dapat mungkin 60 fps bisa. 60 fps tuh bisa dapat. 60 fps tuh masih bisa dapat lah ya. Jadi tekanan pun masih bisa dilibas gitu loh. Nggak tahu kalau RDR2 mungkin ada susah gitu. Tapi ini udah cukup sih, 90 Ti udah main gitu berat, jadi nggak usah khawatir juga ya. Dan ini juga minimum power supply itu 450 watt sesuai dengan rekomendasi, dan gue juga udah pakai 450 watt. Dia Nvidia Touring ya, cuman saya nggak ada RTX, tapi orang juga sebenarnya nggak ada RTX pun nggak apa-apa lah ya.
Nvidia Gising jelas, Nvidia Ansel, cuman ya dia nggak ada RTX aja gitu ya, sebenarnya nggak terlalu performa, nggak terlalu berpengaruh sih, RTX cuma fitur doang tuh ya, ray tracing gitu. Jadi ya memang Vega ini memang nggak ada ray tracing, tapi masih bisa ya main game keras batu, masih bisa itu lah Vega. Jadi GeForce 660 Ti pokoknya limbas lah ya main game apapun. Terus kita dari motherboardnya dulu ya. Ini motherboardnya untuk harga gua kasih yang bukan yang paling bagus ya, tapi yang paling oke lah. Ini paling medium ya. Intel LGA 1700 ya, soketnya sesuai dengan Gen 12 ya. Ini sudah support M2 juga ya, NVMe sudah support, cuman SSD saya nggak pasang M2 NVMe karena mahal harganya guys ya, agak mehong juga gitu ya. Dia juga ya memang slot RAM-nya itu cuma ada 2, nggak ada 4 ya, karena kalau misalnya ini micro ATX ya, bukan ATX. Kalau ATX itu harganya udah 2 juta ke atas, susah lah buat nyesuaiin harga dengan harga 1 juta tuh susah ya. Terus juga DDR4 support sampai 3200 ya, udah support. Yang ini saya juga udah kasih RAM juga, yang 1 PCIe dan 1 MK for WiFi. Ingat ya, dia ada slot buat satu slot buat WiFi. Kalau misalnya buat laptop kalian ada tuh micro M2 ini, dan bagus nih ya, ada buat WiFi, buat WiFi nih ya. Kalau saya malah nggak ada. Ya ini bagus nih ya, cuma saya nggak pakai M2 tapi dia pakai PCIe nanti WiFi-nya ya. Saya pasang card WiFi untuk masang WiFi, karena PC bawaan ini baru ini dia nggak ada fitur WiFi guys, ada. Cuma dia cuma kasih slot buat itu aja, buat kayak laptop itu, cuman nggak dikasih ya. Terus ya audio juga ada, udah Intel ya. Jadi USB 4 ada 3 ya. USB 3 ada 4 ya, ada 5 USB 2 ya, depan belakang. Di sini ada udah iOS udah coba, tapi kenapa masih ada iOS PS2 ya? Ini iPod lama loh ya, iPod PS2 ini iPod lama nih ya, udah jarang kepake sih, udah jarang gue lihat mouse yang pakai kabel yang pakai PS2 ini masih udah jarang banget sih, itu udah pakai USB gitu ya. Oke, jadi inilah motherboardnya ya, micro ATX, jadi nggak segede gini, mungkin segini nih ukurannya ya. Jadi ya harusnya udah cukup. Oke, terus kita ini udah dari SSD penyimpanan untuk sistem ya, karena jelas di 2020 wajib, bukan 2020, di zaman sekarang semua laptop PC wajib SSD ya. Windows 10, Windows 11 tuh wajib SSD, karena dengan SSD tuh dengan SSD tuh bisa dijamin update lebih cepat gitu, cuma hitungan detik udah cepat gitu, jadi nggak lambat-lambat, anti lambat-lambat sangat direkomendasiin nih ya. Buat kalian yang punya Windows 10 rakit PC, SSD wajib, berapapun budgetnya harus SSD, pokoknya SSD ya, wajib SSD. Kalau nggak SSD lelat ya, lama. Nah ini juga merek SSD-nya juga agak kaleng guys, itu Samsung ya. Ini merek terkenal banget dan bagus juga ya. Ada juga Western Digital, tapi saya pilih Samsung ya untuk yang terbaik ya. Dan gue pilih yang 250 GB ya. Sebenarnya gue pengen pilih yang 120 GB, cuma takutnya nanti tekor aja untuk sistem, jadi 250 GB udah cukup lah untuk sistem C. Untuk Windows ini udah cukup banget ya, dijamin lelet. Atau buat nyimpen aplikasi yang berat ini udah oke. Tapi kalau misalnya mau minta doger nggak apa-apa ya, karena harganya lumayan jauh juga. Yang 120 sih 250 GB, yang 120 GB itu 350.000, yang 250 650 ya gitu ya. Kalian kalau mau dikurang boleh aja gitu loh ya, tapi saran saya 250 GB ini udah mending lah ya gitu. Ya memang belum NVMe, karena NVMe mahal guys ya. NVMe paling murah tuh 900.000 ya, sampai 1 juta ya, nggak nutup budgetnya guys. Jadi yang biasa aja udah cukup kok ya. Terus ada RAM ya, nah ini RAM gua kasih ya 16 GB, no RGB ya, nggak usah RGB lah ya, apaan sih RGB gitu, yang penting performa. Lihat nih ya, gua ngasih 16 GB dari 4 3200 ya. Tadi gua mau kasih 12 GB, cuman 12 GB itu untuk RAM dari 4 PC nggak ada ya. Adanya cuma 4, 8 sama 16 ya, itu aja yang dari 4 tuh adanya cuma segitu, selebihnya dari 4 nggak ada ya. Dan ini karena motherboardnya juga ada support dari 4 ya, jadi ya kecepatan RAM-nya juga udah standar lah 3200 MHz, itu udah kencang ya, standar kencang. Memang nggak ada RGB, tapi buat apalah RGB yang penting performa kencang itulah ya. Daripada nih PC kentang, aku gaming di bawah tekanan full RGB ya. Kamu lihat speknya, wow, speknya coba
A7 generasi purba, ya kan, RAM-nya 16 GB DDR3, ya, VGA-nya GT710, ya kan, harddisknya 500 GB, cuma 1 tera, mati. Udah gitu yang paling parah, power supply-nya, ya, power supply Korea, si badut kaleng, mainnya mati. Oke, gitu. Nah ini kita akan bakal bahas power supply. Nah ini power supply gue kasih yang paling terbaik, jadi Cooler Master MWE 450 watt 80 plus. Ini memang power supply ini memang buat orang bilang ini cenderung sangat mahal, tapi gue kasih terbaik karena inilah jantungnya komputer guys ya. Komputer lu pakai PSU aba-aba, dipakai main game mati. Ya seperti yang gue bilang sebelumnya, mati. Whoa! So, whoa, right, that's the caps going then. Ya, karena gue jamin yang membuat kita udah pasti pengen main game berat, wajib pakai power supply yang udah sertifikasi 80 plus. Ini kan ada tulisannya 80 plus gitu. Nah, apa sih 80 plus itu apa gitu sertifikasinya gitu. Jadi sertifikasi efisiensi. Jadi power supply itu kalau ada 80 plus berarti itu bagus. Ya, itu dia lebih efisien gitu. Karena gini, dia 450 watt ya. Memang inputnya 450 watt ya, tapi belum tentu keluarnya 450 watt. Nah, dengan sertifikasi 80 plus itu ada efisiensinya ya, ada efisiensi power supply. Jadi 450 watt itu mungkin bisa output itu berapa, mungkin bisa 500 atau 600 gitu kan, itu daripada yang nggak 80 plus gitu. Karena yang nggak 80 plus tuh biasanya diragukan nggak sih kualitasnya. Ya udah lebih baik power supply yang jangan cari asal murah aja, jangan ya, jantung komputer, kalau nggak mati ya. Sayang kan udah rakit mahal-mahal ya kan, belum jatah ya, power supply kaleng ya kan, power supply kaleng, semua komponen kena ya, dari motherboard, VGA, terus RAM gitu kan, juta-jutaan rusak. Nah sayang, lebih baik mahal, yang penting awet. Itu aja gue ya. Jadi 450 watt udah paling minimum sih, udah paling minimum. Tapi dan ini juga udah paling ramah buat daya listrik rumah yang cuma 900 VA ya. Kalau 440 volt ampere nggak direkomendasiin rakit PC lah ya. Gue udah ngomong di video sebelumnya tuh, kalau rumah listrik lu subsidi 450 volt nggak usah rakit PC, kurang ya, pasti jelek terus ya. Ini 450 watt tuh udah yang paling optimal lah ya buat buat komputer yang spek segitu udah worth it. Cuman memang dia nggak modular aja ya, jadi semuanya fix cable. Jadi mungkin agak sedikit nanti buat rakitan bisnisnya mungkin sedikit agak ribet, tapi ya gue jamin yang nonton video ini pasti dia suruh rakit orang. Jadi nggak, itu mah urusan yang rakit lah, yang ribet mah belum, yang penting cuma tinggal pakai aja, tinggal main aja, itu aja gitu loh ya. Ini mah urusan yang rakit ya, emang nggak penting. Jadi gue pakai yang ini aja gitu. Oke, ini ini adalah coolernya ya, cooler untuk prosesor ya. Nah, kenapa gue pakai PSU cooler ketiga? Bukannya Intel ada ya bawahnya? Ada, betul. Jadi Intel tuh memang ada ya, cuman sayangnya nih ya, untuk kasus yang Intel ya, sayangnya nih ya, coolernya jelek banget, kecil, jelek gitu loh ya. Coolernya tuh seperti apa? Nah kayak gini ya, jadi kecil banget ya, dan gue gak yakin kalau pakai ini tuh pakai kayak gini tuh bisa bagus, nggak deh, gue nggak percaya kayak gitu. Jadi udah gue kasih yang paling bagus aja lah. Gue pakai yang ya, tadinya gue memang awalnya pengen pakai water cooling ya, all-in-one ya, kalau saya yang satu kipas ini, cuman harganya mehong 1 juta pak. Karena kalau habis 1 juta cuma buat cooling doang ya, perbaca tadi nggak bisa 50 juta. Jadi ini aja udah cukup kok buat i5 ya. Buat i5 ini udah cukup juga ya, jadi 120 mili ya. Karena pendinginan juga penting, karena Intel tuh bawaannya jelek. Kalau AMD mungkin bisa lah ya, AMD memang cooler bawaannya cukup bagus dibanding dengan Intel ya. Jadi ya saya kalau misalnya mungkin AMD mungkin nggak usah beli lagi gitu loh, kan udah paket. Kalau ini udah beli aja lah. Oh ya, jangan lupa juga gue masih beli harddisk ya. Kenapa bang? Kenapa pakai harddisk bang? Ini harddisk gue ini pakai buat nyimpan game, nyimpan data-data, pokoknya buat data D dapat data E lah ya gitu. Jadi gua simpan di sini biar kalian leluasa buat nyimpan game, buat nyimpan file-file yang berat gitu loh. Tapi pengen SAS yang size besar, tapi ya yang murah gitu ya, harddisk masih bisa lah dipakai lah.
Ini juga udah 7200 kan ya kodenya itu ya. SX itu udah 7200 ya, wajib lah 7200 RPM ya. Ini nggak zaman sekarang ya, masih ini buat load game masih bisa lah ya. Kalau kalian ngejar storage 1 tera udah cukup lah ya, mau nyimpan film udah cukup lah, karena kan sistem di storing sama SSD sistem. Jadi SSD itu disimpan buat file sistemnya, file sistem Windows. Nah, yang untuk hard disk ya dipakai buat ya nyimpen yang buat file kalian lah ya. Udah 5400 RPM. Oke, jadi kita cari yang Seagate ya. Ini tadi kenapa gua nggak cari yang 600 yang tadi yang WD itu, karena dia masih 5400 guys ya. 5400 itu udah lambat guys ya. Gua nggak saranin. Jadi kita totalnya berapa nih? Ya 15 juta pas lah ya, nggak apa-apa ya. Tadi kita nambah Seagate Barracuda. Nah, ini kita pakai Seagate Barracuda 1 tera hard disk, harganya 600.000. Ya mungkin ada beda berapa 200.000 kali ya mungkin dari sebelumnya, karena kemarin itu masih 5400 RPM ya. Gue cek ternyata dan itu gak gue rekomendasiin ya. Gue rekomendasiin nanti buat nyimpen game kalian. Gue jamin kalian nyimpen game itu di hard disk ya, gitu di hard disk. Kalau pakai 5400 makin lambat, nggak rekomendasiin. Jadi apa-apa mahal dikit, tambah 15 juta dikit nggak apa-apa lah. Ya ini harga ini nggak fix ya, karena harga toko-toko mungkin beda, bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Tapi ya bisa dinego-nego aja lah, ya gitu, nego-nego aja lah, ya nggak usah dinego gitu. Mbak ini harga-harganya segini gitu loh, nego lah. Ya. Untuk speaker, ya, nah ini untuk speaker, ya gue pakai Logitech J121 yang gue pakai juga sama. Ini yang gue juga pakai, harganya sekitar 150.000 sampai 160.000. Ya ini bukan diskon ini ya. Ini harga aslinya memang segini, biasa latih marketing. Ya kenapa gue pakai speaker? Karena komputer bawaan tuh nggak ada speaker. Ya jadi nggak ada speaker bawaan, jadi harus pakai speaker luar gitu. Jadi di komputer nggak ada speaker bawaannya, dia harus pakai speaker eksternal. Salah satunya ini yang gue pakai. Ya, dan dia pakai colokannya dia pakai di tenaga USB. Ingat, di tenaga USB, jadi powernya pakai USB. Ya, untuk masukinnya pakai kabel jack 3,5 mm. Ya. Biasanya di monitor harusnya ada sih. Ya. Untuk manajemen kabel, ya manajemen ada cuman di belakangnya ya. Ada. Jadi gue pakai Logitech dan ini suaranya oke lah, cukup lah. Ya, buat standar speaker komputer, tapi oke cukup. Ya. Oke, ini ada untuk monitor, jelas ini monitor dia pakai LG ya, LG 22 inci 1080p 22 MK430. Dia udah AMD FreeSync, udah support ya, dia juga udah Full HD IPS ya. Udah IPS juga ya, ini juga 22 inci ya, dan 75 Hz. Ya jadi nggak 60 tapi 75 Hz. Dan menurut gua untuk harga rakit bisnya 15 juta udah selayaknya pakai monitor yang bagus juga, dan ini udah terbilang bagus 22 MK430H, harganya 1,5 juta. Ini udah worth it untuk dirakit ya. Untuk dirakit ini udah untuk punya rakit ini udah wajib lah, karena desainnya gue bisa kalian lihat sendiri udah oke banget ya. Udah IPS ya. Udah 1080p, udah IPS gitu, ada FreeSync ya. Ini udah oke lah ya gitu. Ada headphone juga ya, jack 3,5 mm. Nah nanti headphone itu yang speaker tadi jack 3,5 mm nya di mana, dicolokin di monitor bisa ya, dia bisa. Nah ini gua pakai wifi. Kenapa? Karena komputer bawaan di mana botnya dia nggak pakai wifi sebelumnya. Setelah udah gue bilang sebelumnya sih dia nggak ada wifi. Nah jadi ya ini sebenarnya opsional ya. Sebenarnya ini opsional aja. Kalau teman-teman misalnya ada wifi, udah pasang wifi di rumah, ya ini nggak usah. Ya, kalian pakai kabelan aja. Tuh, tapi siapa tahu nih ya, nah nih kalian punya kit PC gitu, wifi kalian numpang gitu. Nah ada yang gitu kan, numpang ke tetangga gitu. Nah kayak WhatsApp nggak mungkin kan kalian pakai kabelan, nggak mungkin gitu. Pakai kabel internet tuh yang putih gitu nggak mungkin juga. Makanya gue rekomendasiin ini. Ini opsional ya. Kalian mau pasang mau nggak boleh ya. Nggak pasang pun boleh kalau kalian punya langganan wifi sendiri ya. Kalian tinggal pakai kabelan aja, beli. Harganya tergantung berapa panjang meterannya. Mungkin anggaplah kita beli 5 meter nggak sampai 1.000 kok.
harganya murah banget ya. Ini salah satu ini dibutuhin kalau misalnya kalian wifi-nya numpang gitu. Tapi ini kalau misalnya udah punya wifi sih mending ini cut aja nggak apa-apa ya. 120.000 lumayan, hemat 100.000 tuh ya, udah lumayan ya. Udah. Nah ini untuk keyboard. Ini keyboard gue kasih yang spesial, yaitu keyboard mekanika, nggak spesial amat sih sebenarnya ya. Jadi kita pakai Digital Alliance Mechanica. Jadi ya ini memang nggak seperti mekanika yang mungkin kayak yang gua nih Corsair yang pakai Cherry MX. Mekanika keyboard Cherry MX tuh harganya udah di atas 1 juta. Nah mungkin kalian yang buat tanya-tanya, Bang, keyboard mekanika itu apa sih gitu? Buat apa kelebihannya apa sih gitu? Ininya nih, oke, gue jelasin ya. Keyboard mekanika itu rasanya seperti kalian ngetik keyboard jadul yang gede-gede nih. Contohnya kayak gini. Nah, ini keyboard mekanika guys. Coba. Nah ini keyboard mekanika. Sorry copot tadi satu ini. Ya karena memang dia bisa bisa dicabut. Nah ini untuk mekanika dia bisa custom keycapnya nih. Jadi seperti ini. Jadi kalau kalian dengar suaranya tuh bisa gini. Ya, dia lebih buat main game dia lebih taktil ya, lebih awet ya kecuali ininya ini nggak terlalu awet, tapi switchnya bisa awet guys ya. Ini switchnya bisa diganti ya, cuma memang sepaketnya harganya memang bisa lebih mahal 200.000 gitu ya. Ini untuk Cherry MX ya gitu, untuk Cherry MX. Jadi keyboardnya sudah seperti ini ya. Ini pokoknya udah lumayan awet juga ya. Ini cuma memang berat ya, keyboard mekanika tuh berat ya. Jadi rasanya seperti keyboard zaman dulu, tapi gue mau jujur aja nih, dia enak loh buat nge-game, buat ngetik tuh enak banget ya. Itu cuma memang kelemahannya dia berisik aja suara ceket gitu kan. Kayak tadi kan dengar kan jujur aja gitu ya. Gue nggak bisa ngomongin dengan jelasin secara kata-kata, tapi kalau kalian udah punya, kalian pasti bakal beda. Oh, mekanik kita begini ya enak. Dan ya udah ada RGB juga ya, LED, cuman dia nggak programmable ya, nggak bisa di program aja sih, itu aja. Dia udah, dan ini dia full ya, motherboard full ya, bukan yang TKL yang 10K keyless yang nggak ada numpad-nya nih ya. Gue pasti yang full. Kenapa? Karena ada game single player yang membutuhkan keypad gitu loh ya. GTA 5 salah satu contohnya lah, GTA 5 butuh banget loh ya. Jadi ya ini dibutuhin lah ya. Kecuali kalau game kompetitif ya ini sih bisa, ini si 10 kills ini bisa dipotong gitu, jadi TKL bisa gitu, harganya sama ya. Oke, jadi ini untuk ininya lah ya, untuk motherboard keyboardnya. Terus kita kasih ke mouse. Ini mouse udah paling bagus ini, oke lah, harga merknya juga udah oke. Corsair ya, Corsair Hardwood yang gue pakai nih ya, harganya cuma 300 ribuan. Ya ini udah oke banget ya. Dan ya seperti ini juga dia bisa programmable bas, pakai aplikasi iQ, bisa diprogram DPI-nya, lampu RGB-nya mau di warna apa, itu bisa di customable ya. Tapi kalau kalian misalnya nggak suka Corsair gitu, misalnya ya kayak murahan lah gitu, minimal ada edit dikit, oke, mungkin kita cari Logitech lah ya, yang USG berapa gitu kan. Coba kita apalagi nih, Logitech apa nih. Nah, kalian bisa kalau misalnya pengen rada bagusan dikit bisanya, mungkin kalian bisa pakai 102. Ini yang dipakai Rabbani 82 guys. Jujur kalau gua sih gimana ya, mungkin dua-duanya sama-sama aja kali ya. Itu mungkin kalian kalau misalnya sedikit peduli dengan desain, mungkin boleh pakai ini ya. Dia RGB-nya strip banget ini. Gua jujur dia elegan banget ya, apalagi ya kalau yang hitam gue yang putih nggak terlalu suka, tapi kalau yang hitam elegan banget ya. Mungkin kalian, gue rekomendasi ini aja kali ya daripada Corsair, karena Corsair tuh harganya lumayan emang ya ternyata ya. Jadi ya udah, kita beli ini aja, kita hapus ya tadi tuh yang Corsair tuh, kita hapus aja ya, lumayan menghemat 1.000 bukan ya. Itu 350 ya karena coba. Nah ini ya kita buang aja ya. Itu lumayan 14.978.000, lumayan lah ya, bisa hemat 700.000 lumayan lah di 4 juta. Jadi ya itu aja untuk rakit PC 15 juta. Contohnya apa aja, jadi saya akan menyebutkan satu-satu ya. Dikelola dari motherboard, dari prosesor ya. Prosesor menggunakan Intel i5 12400 ya, harganya 2.920.000. Terus ada motherboard ASRock H610M HDV M2 Intel, harganya 1,5
1,3 juta ya. Ini bisa beda-beda 1,349. Kita butuh 50.000. Ada VGA cardnya kita bukan GAX GeForce GTX 1060 Ti, harganya 4.800.000 itu kan 4.600.000, mohon maaf, 4.600.000-an. Terus ada SSD Samsung Evo 860 250GB, harganya 650GB. Ada power supply ke Cooler Master 450 watt 80 plus 675.000. Casing, nah ini ini casing gua mau maaf belum tadi nggak kebahas ya. Ya ini gua mau bahas casing ya. Ini casing dengan harga ini udah oke. Ya, jadi dia udah gratis fan RGB ya, Aerocool. Dan yang paling gue suka di harga 365.000 dia udah tempered glass. Ya beneran 365.000 dapat tempered glass. Biasanya di harga range gitu tuh ya, lu cuma dapat yang itu yang memang transparan, cuman ya kayak plastik gitu kan. Kayak gitu, lupa lagi namanya gitu. Ya itu kalau ngecek lama-lama tuh kusam guys. Ya tapi dia tempered glass ya. Tempered glass dia nggak kusam. Ya cuman hati-hati aja, ya bisa pecah. Hati-hati, nih hati-hati ya. Dan desainnya juga cukup oke guys ya. Tuh, dia juga cukup desainnya cukup oke. Dapat fan juga. Ya ini juga ya lumayan oke lah ya buat sini juga. Ya penempatannya oke. Terus juga kita lihat buat SSD aja, HDD ada, tempered glass. Ini udah oke sih ya, untuk Aerocool ini udah bagus ya. Carbonic Black dengan harga 355.000 udah sangat worth it banget ya. Ini udah worth it banget lah ya. Oke, jadi tadi ya udah kita bahas ya. Sebelumnya tadi gua lupain aja nih ya, casing Aerocool 355. Monitor LG IPS AMD FreeSync 22 MK430H, harganya 1,480. Ya kita buatin 1,5 aja. Ada keyboard Digital Alliance Mecha Elite 315.000, RAM Kingston Fury 16GB 3200 DDR4, 1.100.000 lah, 1.100 ya. Dia 3200 MHz ya maksimal. Terus untuk cooler CPU dia pakai Deepcool AK400 120 mili, harga 359. Ada TP-Link ya, ini untuk WiFi card 120.000 ya, kita buatin ya. Ada Logitech speaker Z121 160.000 ya, ini saya buatin aja ya. Ada hard disk Seagate Barracuda 1 TB 615.000 7.200 fps. Dan yang terakhir adalah Logitech G105 V2 Fishing Mouse ya, harga 225.000. Total menjadi 14.979.900 ya. Kita buatin jadi 1 juta, jadi 14.980.000, dan itu belum termasuk biaya rakit. Biaya rakit tergantung, bisa beda-beda setiap vendor, bisa 100 bisa 200. Dan harga ini ya, bisa berbeda-beda setiap toko, bisa lebih murah atau bisa lebih mahal ya. Jadi seperti itu. Untuk listnya nanti gua simpan di deskripsi kira-kira apa aja gitu ya. Jadi ya itu aja untuk rekomendasi buat PC harga 15 juta. Ini udah bisa oke banget sih buat main game. Ya lu mau main game apapun sama spek ini udah pasti bisa. 1080 rata kanan bisa main game Impact, bisa banget. Ya kita emang sangat bisa ya. Gitu. Pokoknya ya semua bisa lah dengan spek ini ya. Monitor udah bagus, spek udah oke, 15 juta udah tergolong high lah. Makanya gue bilang untuk harga 15 itu udah ke high end ya gitu, high level lah ya. Bukan entry level, dia high level, kelas profesional 15 juta segini ya. Udah oke banget lah ya. Jadi ya udah itu aja ya. Untuk rekomendasi rakit PC total 10 juta 15 juta ya. Dan harga ini belum termasuk harga rakit, dan juga harga ini mungkin bisa beda-beda dari beberapa daerah, dan beberapa daerah juga, dan berbeda-beda toko. Biasanya beda-beda toko, beda daerah tuh bisa beda-beda gitu. Cuman biasanya harga ini adalah harga rata-rata guys ya. Mungkin bisa lebih mahal, bisa lebih murah ya, nego-nego aja lah ya. Jadi ya itu aja ya. Di kalian punya patokan, nanti saya kasih rinciannya di deskripsi lah. Oke, itu aja, terima kasih semuanya. Jangan lupa like dan subscribe.